Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami kembali akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan hari ini akan kita dasarkan dari Yohanes pasal 6 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, seringkali Tuhan Yesus menggambarkan hubungan antara beliau dengan umat Tuhan itu dengan menggunakan analogi-analogi. Dari sekian banyak analogi, diantaranya Tuhan Yesus menggambarkan hubungan antara beliau dengan kita orang percaya, Tuhan Yesus sebagai roti hidup. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa beliau adalah roti hidup, ada pesan Tuhan ketika Tuhan menyampaikan akulah roti hidup. Nah, pesan Tuhan yang pertama, ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah roti hidup, akan menyampaikan kepada kita bahwa kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Nah, logikanya, sebagaimana halnya, roti itu merupakan makanan pokok, merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Demikian juga kehadiran Tuhan Yesus merupakan kebutuhan pokok kita yang tidak bisa digantikan dengan yang lainnya untuk keselamatan kita. Tidak bisa digantikan yang lainnya untuk kita dihapuskan dari segala dosa dan pelanggaran kita. Jadi pesan Tuhan yang pertama untuk kita ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah roti hidup, bahwa keberadaan Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, segala sesuatu yang ada dalam hidup ini bisa hilang, bisa diambil, bisa habis dari kehidupan kita. Tetapi keberadaan dan kehadiran Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan kita, sebagai kebutuhan utama keselamatan kita, tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Karena itu, mari tetap berpegang teguh bahwa kehadiran dan keberadaan Tuhan Yesus dalam hidup kita tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Nah, pesan Tuhan Yesus yang kedua, bahwa pada saat kita datang kepada Tuhan Yesus, pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita datang kepada Tuhan karena kita mencari pribadinya Tuhan. Yang kedua, kita datang kepada Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus karena pribadinya Tuhan, bukan karena pemberian-pemberian Tuhan. Nah, ini terjadi dalam konteks Yohanes pasal 6 ayat yang ke-25, ketika pada waktu itu orang banyak datang berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang mengenal hati mereka, Tuhan Yesus yang tahu motivasi mereka, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah, ini adalah tujuan yang salah ketika orang datang kepada Tuhan Yesus. Ini adalah tujuan yang perlu diperbaiki ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu itu orang banyak datang, orang banyak percaya oleh karena melihat roti, oleh karena pemberian-pemberian Tuhan. Dan yang diajarkan Tuhan ketika Tuhan berkata, "Akulah roti hidup." Yang kedua, bahwa pada saat kita datang kepada Tuhan Yesus, pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita datang karena kita memerlukan pribadinya Tuhan, bukan berkat-berkatnya, bukan pemberian-pemberiannya. Jangan datang mencari mujizat, tapi datang mencari sumber mujizat.
Jangan datang kepada Tuhan mencari berkat, tapi datang mencari sumber berkatnya. Karenanya Tuhan Yesus, roti kehidupan. Yang pertama, kehadiran dan keberadaan Tuhan Yesus dalam hidup kita tidak bisa digantikan oleh hal apapun dan siapapun juga. Yang kedua, pada saat kita datang, pada saat kita percaya, pada saat kita mencari Tuhan, kita mencari pribadinya Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, sumber keselamatan, sumber berkat, sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber kebahagiaan kita, yaitu Tuhan Yesus saja. Dan yang ketiga, pesan dari Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup," adalah supaya kita tetap selama-lamanya selalu memiliki kesadaran kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa tidak butuh Tuhan. Setiap hari, setiap saat, sampai kapanpun kita tetap membutuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, meteraikan dalam hati kami. Berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan yang menyembuhkan, yang lemah Tuhan yang menguatkan, yang terikat Tuhan yang membebaskan, yang dalam masalah persoalan apapun Tuhan yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami sudah menerima anugerah dan berkat-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.